Halo semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini, saya Igede Anugrah Pinaruh akan membahas materi integral tentu. Pertama, kita langsung membahas konsep integral tentu. Landasan dasar mengenai versi awal integral tentu pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan terkenal yaitu Newton dan Leibniz. Kemudian diperkenalkan lebih lanjut oleh George Friedrich Bernhard Riemann yang memberikan definisinya secara modern. Dalam perumusan definisi ini, kita dituntun oleh gagasan jumlah Riemann. Awal mula integral tentu adalah dari menghitung luas daerah di bawah kurva. Pandanglah sebuah fungsi f yang didefinisikan pada selang tertutup a, b. Tinjaulah suatu partisi p dari selang a, b menjadi n selang bagian menggunakan titik-titik a sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari titik-titik kurang dari xn-1 kurang dari xn sama dengan b, dan andaikan bahwa delta xi sama dengan xi kurangi xi kurang 1. Pada setiap selang bagian tertutup xi-1, xi, ambillah sebuah titik sembarang xi yang mungkin saja sebuah titik ujung. Titik itu sebagai titik sampel untuk selang bagian ke I. Dan ini dapat diimplementasikan dengan gambar di samping. Pada gambar, misalkan ada suatu fungsi fx mempunyai bentuk kurva seperti ini. Selanjutnya akan dihitung luas daerah di bawahnya dari interval a sampai b. Untuk menghitungnya diperlukan sebuah pendekatan dengan membentuk persegi-persegi panjang yang biasanya kita sebut dengan partisi pada daerah tersebut. Dan sehingga luas daerah yang kita cari yang berada di antara kurva dan sumbu X ini bisa kita cari pendekatannya dengan jumlah luas persegi panjang atau partisinya. Nah, andaikan partisi ini terdapat n partisi, di mana pada sebuah partisi ini panjangnya itu adalah kita simbolkan fxi dan lebarnya adalah delta x. Maka untuk satu partisi ini memiliki luas fxi dikali delta x. Apabila terdapat n partisi, maka jumlah luas semua partisinya kita lambangkan dengan L sama dengan fx1 delta x tambah fx2 delta x tambah fx3 delta x tambah titik tambah fxn delta x. Kemudian kita keluarkan delta x nya dan L sama dengan dalam kurung fx1 tambah fx2 tambah fx3 tambah titik tambah fxn tutup kurung dikali delta x, sehingga diperoleh penjumlahan sigma i sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta x. Nah, jumlah Riemann tersebut yang merupakan hampiran untuk luas daerah di bawah kurva yang sama dengan fx didefinisikan pada interval tertutup a, b. Semakin halus partisinya, maka semakin baik hampiran luas daerah di bawah kurvanya. Jumlah Riemann akan mendekati nilai sebenarnya jika jumlah partisinya atau n itu menuju tak hingga banyaknya. Sehingga kita bisa rumuskan dengan menggunakan limit, yaitu limit n menuju tak hingga sigma i sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta x. Lebih lanjut, norma partisi atau kita simbolkan dengan norm P menyatakan panjang interval bagian partisi delta x. Jika untuk n mendekati tak hingga, maka norm P ini akan mendekati 0. Maka kita bisa notasikan limit norm P menuju 0
sigma I sama dengan 1 hingga N fxi dikali delta X. Jadi hal yang perlu dipahami dari konsep integral tentu adalah limit dari jumlah Riemann sebagai perumusan dari proses perhitungan luas daerah tertutup di bawah kurva. Dan berdasarkan dari konsep tersebut, maka dapat diperoleh sebuah definisi dari integral tentu. Misalkan f, fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup a, b, jika limit norm p menuju 0, sigma I sama dengan 1 hingga n fxi kali delta x ada, dikatakan f terintegrasikan pada selang tertutup a, b. Selanjutnya, integral dari a sampai b untuk fungsi fx terhadap x disebut integral tentu atau integral Riemann. F dari a ke b dapat dituliskan oleh integral dari a sampai b untuk fungsi fx terhadap x sama dengan limit norm p menuju 0 sigma I sama dengan 1 hingga n fxi dikali delta x. Nah, secara umum simbol integral tentu dari a hingga b fx terhadap x menyatakan luas di antara kurva y sama dengan fx dan sumbu x pada selang a, b, yang berarti bahwa tanda positif disisipkan pada luas bagian-bagian yang berada di atas sumbu x dan tanda negatif disisipkan pada luas bagian-bagian yang berada di bawah sumbu x, dan dapat disimbolkan dengan integral dari a sampai b untuk fungsi fx terhadap x sama dengan luas atas kurangi luas bawah atau a atas kurangi a bawah. Dalam definisi, integral dari a hingga b untuk fungsi fx terhadap x secara implisit dianggap bahwa a kurang dari b, di mana a ini disebut sebagai titik batas bawah dan b adalah titik batas atas. Kemudian kita juga dapat memperoleh definisi-definisi berikut. Yang pertama, jika a lebih besar dari b, maka kita definisikan sebagai integral dari a hingga b untuk fungsi fx terhadap x sama dengan negatif integral dari b hingga a untuk fungsi fx terhadap x. Yang kedua, jika a sama dengan b, maka kita dapat definisikan sebagai integral dari a hingga b untuk fungsi fx terhadap x sama dengan integral dari b hingga a untuk fungsi fx terhadap x sama dengan 0. Catatan, x ini adalah perubahan dummy atau dummy variable. Dengan ini dapat dikatakan bahwa x dapat diganti oleh huruf sembarang lain, jadi integral dari a hingga b untuk fungsi fx terhadap x sama dengan integral dari a hingga b untuk fungsi fu terhadap u sama dengan integral dari a hingga b untuk fungsi fw terhadap w sama dengan integral dari a hingga b untuk fungsi fs terhadap s. Cara mengerjakan soal dengan menggunakan definisi integral tentu yang telah kita bahas. Hitunglah integral dengan batas negatif 3 hingga 3 dari 2x tambah 6 dx. Penyelesaian, buatlah partisi pada interval tertutup 3, -1 menjadi n interval bagian yang sama, masing-masing dengan panjang delta x sama dengan b dikurangi a per n sama dengan 3 dikurang negatif 3 per n sama dengan 6 per n. Perhatikan ilustrasi grafik kurva fungsi fx sama dengan 2x tambah 6 berikut. Dapat dilihat untuk x0 sama dengan negatif 3, x1 sama dengan negatif 3 tambah 6 per n, x2 sama dengan negatif 3 tambah 2 dikali 6 per n, xi sama dengan negatif 3 tambah i dikali 6 per n,
dan Xn sama dengan negatif 3 tambah N dikali 6 per N sama dengan 3. Jadi Fxi sama dengan 2xi tambah 6. Selanjutnya substitusi nilai x yang telah kita peroleh yaitu ke dalam fungsi Fxi, yaitu sama dengan 2 dikali dalam kurung negatif 3 tambah I dikali 6 per N tutup kurung ditambah 6, maka Fxi sama dengan I dikali 12 per N, sehingga jumlah Riemann dari fungsi Fx sama dengan 2x tambah 6 atau luas daerah yang dibentuk oleh partisipasinya adalah sigma I sama dengan 1 hingga N dari Fxi dikali delta X sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dari I dikali 12 per N dikali 6 per N sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dari I dikali 72 per N kuadrat sama dengan 72 per N kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 hingga N dari I sama dengan 72 per N kuadrat. Nah, untuk sigma I ini kita dapat nyatakan dengan bentuk N dikali N tambah 1 per 2, dan setelah kita operasikan maka akan diperoleh jumlah Riemann-nya yaitu 36 ditambah 36 per N. Untuk N menuju hingga maka norm P menuju 0, sehingga diperoleh integral negatif 3 hingga 3 dari 2x tambah 6 dx sama dengan limit norm P menuju 0 sigma I sama dengan 1 hingga N dari Fxi dikali delta X sama dengan limit N menuju hingga dari 36 tambah 36 per N sama dengan 36. Jadi nilai dari integral tentu dengan batas negatif 3 hingga 3 untuk fungsi 2x tambah 6 terhadap X ini adalah 36. Sekian dari video pembelajaran saya, semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.